Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas kitab baru karya tulis Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, salah seorang imam di antara imam Ahlus Sunnah yang terzalimi, ya, insyaallah. Beliau ini salah seorang imam Ahlus Sunnah yang terzalimi. Banyak fitnah-fitnah yang tidak benar dilontarkan kepada beliau dan atas nama beliau rahmatullahi alaih. Disebabkan kira-kira karena apa? Beliau difitnah, dilontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar atas nama beliau. Kira-kira sebabnya apa? Dakwah tauhid. Ya, disebabkan dakwah tauhid. Tidaklah seseorang membawa ajaran seperti ajaran para nabi yang terdahulu, melainkan pasti akan dimusuhi oleh sebagian manusia. Ungkapan ini diungkapkan oleh Waraqah kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendapatkan wahyu yang pertama. Tidaklah seseorang, yakni seorang rasul, seorang utusan Allah, membawa ajaran seperti yang kamu bawa illa udi, kata Waraqah, melainkan pasti dimusuhi, difitnah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna linabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi seorang musuh. Pasti akan ada musuh dari kalangan utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendakwakan agama Allah, minal mujrimin, dari kalangan orang-orang mujrim, orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan orang-orang munafik. Di antara golongan, dua golongan manusia yang sangat keras permusuhannya kepada dakwah Syekh rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan ini termaktub dalam Majmu' Fatawa beliau. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia rahimahullah ta'ala, sebelum mufti yang sekarang, beliau mengatakan orang-orang yang memusuhi Syekh, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada dua golongan, ya. Dan permusuhan terhadap dakwah beliau ini kita rasakan sampai hari ini, dan juga kita rasakan di negeri yang kita cintai ini. Kira-kira dijuluki apa? Wahabi.
Itu pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, jadi hati-hati kalau ada orang-orang atau ustadz-ustadz yang membahas kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketahuilah bahwa dia Wahabi. Itu Masya Allah ya. Insya Allah. Syekh bin Baz mengatakan golongan yang pertama, golongan yang berada di dalam kuban kesyirikan, seperti kuburiyun. Karena beliau rahimahullah ta'ala dalam dakwah beliau secara lisan maupun tulisan menjelaskan hakikat ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Pokok dan asas dasar ajaran Islam, yakni tauhid, menjelaskan kerusakan syirik, menjelaskan kerusakan keyakinan orang-orang yang melakukan peribadatan di kubur-kubur, sehingga mereka memusuhi Syekh rahimahullah ta'ala karena ingin melanggengkan kesyirikan mereka. Sebab Syekh menyerukan tauhid, sedangkan mereka adalah orang-orang yang bergelimang dengan syirik. Ini golongan yang pertama. Hatta al-an, sampai sekarang, sampai zaman kita hidup sekarang ini. Ya, insyaallah, apalagi propaganda Wahabi ini laris manis ya di seluruh dunia Islam, termasuk di negeri kita ini. Jadi orang-orang awam ditakuti dengan istilah-istilah Wahabi. Jadi sebagian muslimin awam kalau sudah mendengar istilah Wahabi, itu menurut gambaran mereka sosok yang sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Bahkan sebagian tuduhan-tuduhan dusta, bohong atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, golongan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini suka menumpahkan darah kaum muslimin. Pernah dengar ini? Atau pernah membaca? Suka menumpahkan darah kaum muslimin, Masya Allah. Kemudian yang kedua, ini tuduhan dusta, bohong. Golongan yang kedua, orang-orang jahil yang tertipu oleh para penyeru kesesatan, sehingga orang-orang jahil itu taklid buta kepada orang jahil di antara para penyeru kesesatan, atau taklid kepada orang-orang yang dengki terhadap beliau rahimahullahu ta'ala, ya, terhadap beliau rahimahullahu ta'ala. Di antara salah satu sosok yang sangat berpengaruh menyebarkan kebohongan atas nama Syekh rahimahullahu ta'ala, dan ini jadikan rujukan oleh kebanyakan ahlul bid'ah termasuk di negeri kita ini, Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan ini mantan mufti Saudi Arabia yang bermadhab Syafi'iyah. Dia menyebarkan kebohongan atas nama Syekh rahimahullah ta'ala secara lisan maupun tulisan. Dan tulisan-tulisan Zaini Ahmad Dahlan ini dijadikan rujukan tokoh-tokoh ahlul bid'ah untuk menyebarkan kebohongan atas nama Syekh rahimahullah ta'ala. Kitab yang sangat terkenal jadikan rujukan termasuk di negeri kita ini. Ini rujukannya orang yang memfitnah Syekh, Fitnatul Wahabiyah. Fitnatul Wahabiyah. Kemudian juga di antara kitabnya Zaini Ahmad Dahlan ini Khulasatul Kalam. Ya. Orang ini dan juga kitab-kitabnya banyak ditahdir oleh para ulama ahlu sunnah, oleh para ulama ahlu sunnah. Banyak sekali yang mentahdir orang ini, Zaini Ahmad Dahlan, karena ini rujukan utama, orang yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam untuk menyebarkan kebohongan atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan
Syekh Fauzan Sabiq rahimahullah ta'ala mengatakan sebagian ulama Saudi Makkah Al-Mukarramah mengatakan, ini yang mentahdir Zaini Ahmad Dahlan, karya-karya Dahlan ini seperti bangkai, tidak ada yang memakannya kecuali orang yang terdesak. Sungguh telah banyak para ulama dari India, Irak, Najd, juga termasuk di Saudi dan selainnya yang membantah dan menyingkap kesesatan Zaini Ahmad Dahlan. Ya, Zaini Ahmad Dahlan. Lihat aja kalau kita ada ahlul bid'ah yang dikenal menyebarkan kesesatan, membahas Wahabi, itu tidak akan lepas rujukannya kepada Zaini Ahmad Dahlan. Gak akan lepas. Pasti rujukannya bukunya ini, Khulasatul Kalam dan Fitnatul Wahabiyah. Dan juga kitab yang lain, Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi ala Al-Wahabiyah. Ini 3 kitab rujukan utama orang-orang yang menyebarkan kebohongan atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apalagi Zaini Ahmad Dahlan dulunya mufti Saudi Arabia. Mufti masuk keliru. Kan gitu, uang diwadarin mufti. Itu. Akhirnya banyak yang terpengaruh dengan kebohongan-kebohongan yang diatasnamakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya ulama masa kini yang menjelaskan beberapa kitab Zaini Ahmad Dahlan, di antaranya muridnya Syekh Albani, ya, Syekh Mashhur Hasan Salman hafizahullah taala, beliau masih hidup, mengkritiki salah satu di antara kitab Zaini Ahmad Dahlan. Penulisnya yakni Zaini Ahmad Dahlan yang membicarakan apa yang tidak dia ketahui tentang Syekh rahimahullah taala, banyak menukil kabar bohong tentang Syekh rahimahullah taala. Fulan bilang begini, diceritakan dari fulan, maka bila benar maka hukumnya begini dan begini. Jadi tidak tahu sebenarnya hakikat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sebenarnya, atau mungkin tahu terus menutup mata karena tidak sesuai mungkin dengan akidahnya Zaini Ahmad Dahlan. Insyaallah, ya. Lalu kata Syekh Mashhur, anggaplah bahwa penulisnya yaitu Zaini Ahmad Dahlan tidak membaca kitab-kitab Syekh atau tidak mendengarkan tentang berita beliau. Bukankah sewajibnya bagi dia untuk mengecek terlebih dahulu, membaca kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Namun kalau kedengkian dan kebutaan, maka masalahnya menjadi lain. Kalau motifnya karena kedengkian dan menutup mata dari kenyataan yang ada, maka masalahnya menjadi lain. Ya. Dan kebanyakan yang memfitnah Syekh Muhammad rahimahullah taala di antara umat ini dari kalangan tokoh-tokoh ahlul bid'ah, kebanyakan mereka menutup mata dan karena kedengkian, ya, karena kedengkian. Tentunya sangat banyak sekali tahdzir para ulama ahlus sunnah terhadap Zaini Ahmad Dahlan. Ya, jadi kalau kita mendengar Zaini Ahmad Dahlan dari orang-orang yang menyebarkan tentang kebohongan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, menukil dari buku-bukunya Zaini Ahmad Dahlan, maka ketahuilah bahwa orang seperti itu telah terpengaruh dengan pemikiran Zaini Ahmad Dahlan, ya, Zaini Ahmad Dahlan. Ini sedikit kita bahas biografi Syekh rahimahullah ta'ala. Beliau bernama Muhammad Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi nama aslinya itu Muhammad. Kalau seandainya Wahabi disandarkan kepada beliau, ini keliru. Seharusnya disandarkan kepada ayahnya. Di dalam sejarah Islam, dalam buku-buku sejarah Islam, memang ada salah satu sekte yang dijuluki Wahabi.
pada abad kedua atau ketiga Hijriah, yang dipelopori oleh siapa ini? Ibnu Rustum, orang yang memiliki pemahaman Khawarij, dan suka mengkafirkan di luar golongan mereka. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini juga dituduh suka mengkafirkan muslimin. Masya Allah. Oleh karena itu beliau menulis satu kutip kecil dalam buku akidah ini, yang sedikit kita jelaskan bahwa beliau tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar di antara muslimin. Tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar di antara ahli kiblat. Tidak, sama sekali tidak benar. Jika beliau dituduh suka mengkafirkan umat Islam dengan tanpa hak, apalagi sampai menumpahkan darahnya, haus darahnya, masya Allah ya. Ini tuduhan, masya Allah, omong kosong. Jadi orang menuduh itu wajib mendatangkan bukti, ya. Menuduh siapapun, termasuk kita ini ya, ini peringatan juga bagi kita. Tidak boleh kita berbicara tentang orang lain yang tidak ada pada orang tersebut. Gak boleh. Ini namanya apa? Fitnah. Besar sekali dosanya memfitnah orang muslim, terlebih khususnya. Man qala fi mu'min ma laysa minhu askanahu Allahu fi radghatil khabal. Barang siapa berbicara tentang seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya, dia akan dimasukkan ke dalam radghatil khabal, darah dan nanah kotornya penghuni neraka nanti dari kiamat. Besar dosanya. Apalagi membicarakan tentang seorang ulama, seorang dai besar. Insyaallah ya, gak boleh kita berbicara tentang orang lain tanpa kebenaran. Membicarakan orang yang tidak ada pada dirinya gak boleh. Ini bukan sifat seorang mukmin. Kalau kita membaca Al-Quran, ini sifatnya siapa? Suka membicarakan orang yang tidak ada pada orang yang dibicarakan. Siapa kira-kira? Kafir. Kemudian Yahud, Nasrani, kafirin, ya, musyrikin, Yahudi, Nasrani. Yang kedua siapa? Munafik. Siapa yang memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Membicarakan Ummul Mukminin yang tidak ada pada dirinya. Siapa kira-kira? Munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Salah satu tanda ciri orang munafik itu suka menyebarkan berita bohong di tengah-tengah manusia. Termasuk menyebarkan berita bohong atas nama seseorang. Gak boleh. Kalau nggak tahu diam, ya. Kalau nggak tahu diam. Menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya. Menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Apalagi masing-masing kita yang sudah mengenal sunnah, mengaku mengikuti manhaj para sahabat, gak boleh. Gak boleh. Saya sering mengatakan agama Islam ini tegak di atas dua hal. Harus kita ingat ini ya. Tegak di atas ilmu, hujjah, argumentasi. Yang kedua, tegak di atas keadilan. Tegak di atas keadilan. Bukan tegak di atas kebodohan, kejahilan. Dan bukan tegak di atas kezaliman dan sewenang-wenang. Boleh. Meskipun itu kepada orang yang kita benci sekalipun. Boleh nggak kita berbohong atas nama orang yang paling kita benci? Boleh nggak? Nggak boleh. Hatta itu orang kafir. Apakah pernah Islam mengajarkan, Nabi SAW mencontohkan bahwa Islam itu memfitnah orang-orang kafir, musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, membicarakan Abu Jahal, Abu Lahab yang tidak ada pada keduanya? Ada atau tidak yang seperti itu? Tidak ada. Gak boleh, ini orang kafir. Lalu bagaimana kalau sesama muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Termasuk mengganggu secara lisan muslim yang lain,
membicarakan seorang muslim yang tidak ada pada dirinya. Dosa besar ini, dosa besar. Ya, dosa besar. Apalagi seorang ulama memfitnah seorang dai, seorang ustadz. Gak boleh. Ya. Ya aku nyampe lho ya. Oleh ono sing ngono terus gak aku berlepas diri aku ya. Saya sudah menyampaikan ini. Wong dablek iki ngono ya. Itu. Gak oleh memfitnah wong iki, gak oleh siapapun itu. Ya, siapapun. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Surah Al-Maidah ayat 8. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Gak oleh berbohong atas nama orang itu. Wis gak seneng ya gak seneng, mangkel ya mangkel ngono lho ya. Ojo sampai di menyebarkan fitnah atas nama orang, gak boleh. Gak boleh kan, kadang ngono lho yang kadang gak seneng ya. Gitu. Memfitnah atas nama orang lain. Ya, apalagi mengatasnamakan agama mana. Ini gak boleh ini. Dosanya double-double itu. Dosanya double-double. Ini contohnya Wahabi itu ya. Itu. Terus kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi rahimahullah ta'ala. Kemudian kelahiran beliau beliau dilahirkan di Uyainah, Saudi Arabia, suatu tempat yang dikenal dengan daerah Yamama Najd. Ini bukan Najd yang disebutkan dalam hadis ya, 2 tanduk setan dari Najd, ini bukan. Yang dimaksud 2 tanduk setan dari Najd, yang dimaksud adalah Irak. Bukan Najd tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian ahlul bid'ah. Oleh karena itu hadis tentang 2 tanduk setan yang muncul dari Najd, sebagian ahlul bid'ah menafsirkan Musailamah al-Kadzab dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal dimaksud Najd di situ adalah Irak berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Ya, insyaallah. Hati-hati 2 tanduk setan ini salah satunya. Itu. Beliau dilahirkan pada 1115 Hijriah di lingkungan keluarga yang penuh dengan ilmu, kemuliaan dan agama. Dan ayah beliau Syekh Abdul Wahhab juga seorang ulama besar. Begitu pula Syekh Sulaiman, kakeknya, merupakan ulama di Najd, Uyainah di zamannya. Beliau rahimahullah ta'ala tumbuh di keluarga yang penuh dengan ilmu, kemuliaan dan agama. Dan beliau telah hafal Al-Quran sebelum mencapai usia balik, sebelum usia 10 tahun. Beliau mempelajari fikih hingga beliau mendapatkan bagian ilmu yang sangat banyak. Dan keadaan beliau yang demikian itu membuat kagum orang tuanya karena begitu kuat daya hafalan beliau. Dan beliau juga banyak melakukan mutalaah, mentelaah kitab-kitab tafsir, hadis, dan kitab-kitab yang paling banyak beliau telaah kitab-kitab Asy-Syaikhan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jadi kalau membahas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu nggak akan lepas dari membahas 2 ulama ini. Karena dua ulama ini juga sangat dibenci, dimusuhi ahlul bid'ah. Insyaallah ya. Sampai ada ikhwan pernah bertanya kepada saya, apakah benar Syekhul Islam seorang sufi? Masyaallah ya. Ini ada ikhwan yang mengatakan Syekhul Islam itu seorang sufi. Insyaallah, hadza buhtanun azim. Ini kedustaan yang amat besar. Ketika saya tanya apakah yang bertanya itu yang mengatakan Syekhul Islam seorang sufi, dia sudah mengenal manhaj yang hak ini? Sudah, insyaallah ya.
dia sudah mengenal manhaj salaf, tapi berani berbohong atas nama Syekhul Islam yang mengatakan seorang sufi. Insyaallah. Ya, banyaknya kerusakan ini, banyaknya muncul fitnah ini karena memang banyaknya orang-orang bodoh yang berani berbicara. Ya. Munculnya berbagai macam kesesatan, penyimpangan, banyaknya kerusakan di tengah-tengah manusia ini. Jadi banyaknya orang-orang bodoh yang berani berbicara tentang sesuatu yang dia sendiri tidak memiliki ilmunya. Insyaallah. Terus kemudian beliau siang dan malam menuntut ilmu serta menghafalkan matan-matan kitab ilmiah yang bermacam-macam. Dan beliau juga melakukan perjalanan menuntut ilmu, rihlah ke beberapa daerah seperti Mekah, Madinah dan daerah-daerah yang lainnya, dan menimba ilmu dari para ulama di masing-masing daerah yang beliau kunjungi. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala banyak mentelaah dan mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam dan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ya. Sehingga beliau mendapatkan faedah yang begitu banyak dari kitab-kitab keduanya. Salah seorang imam, dua imam besar di zamannya yang menegakkan dakwah salafiyah di zamannya. Ya tentunya banyak sekali yang tidak senang dengan keduanya. Bahkan sampai pada zaman kita sekarang ini, dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul syirik. Kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullah ta'ala, di antaranya kitab Tauhid, Haqqullahi 'alal 'abid. Kemudian juga Kashfus Syubhat. Ini membongkar syubhat-syubhat orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian Al-Usul Tsalatsa. Al-Usul Tsalatsa, dan ini merupakan syarah penjelasan 3 pertanyaan. Nanti masing-masing kita akan ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut setelah kita dimakamkan. Man rabbuk, man nabiyyuk, wa ma dinuk. Para penuntut ilmu wajib belajar kitab-kitab beliau. Kemudian juga Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kemudian juga Masailul Jahiliyah. Dulu pernah kita khatamkan kitab ini ya, Masailul Jahiliyah. Mukhtasar Zadul Ma'ad. Jadi ringkasan Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi beliau meringkasnya. Kemudian Al-Qawaid Al-Arba'. Ini telah kita bahas ya, selesai. Kemudian Al-Kabair, kemudian Fadlul Islam, dan kitab-kitab yang lainnya. Kitab-kitab beliau yang lainnya. Maka orang-orang yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka hendaknya membaca kitab-kitab beliau. Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, dalam salah satu majelis beliau pernah menceritakan salah seorang ulama ahli hadis dari India. Ulama ahli hadis ahlu sunnah dari India. Namun beliau tidak pernah mendengar berita yang benar tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di dalam majelisnya, setelah bermajelis itu selalu melaknat dan mendoakan keburukan Syekh. Ulama ahlu sunnah ini, imam ahli hadis. Cuman Syekh Shalih Fauzan tidak menyebutkan namanya. Kemudian ada salah seorang muridnya yang cerdas. Ini salah satu murid itu ini cerdas, pintar ya. Gitu. Punya kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahasa Arab tentunya ya. Disobek apanya? Sampulnya. Disobek sampulnya. Kan tidak diketahui siapa penulisnya. Diberikan kepada syekhnya, Syekh, ini ada kitab, tolong diperiksa, diteliti, bener gak kitab ini? Masalah. Setelah kajian selesai, saya pulang diteliti, awal hingga akhir, bab yang pertama hingga akhir. Setelah kemudian harinya bertemu lagi dengan muridnya tadi, gimana Syekh kitabnya? Beliau imam ahli hadis ini, seorang ulama ahli hadis ini memuji kitab Syekh bin Abdul Wahhab. Kitab ini bagus, isinya qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul.
Kemudian muridnya sambil membawakan sobekan dari apa tadi? Sampulnya tadi. Ini saya menemukan sobekan sampulnya. Ternyata setelah diketahui oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab penulisnya, lalu setelah itu beliau bertobat kepada Allah. Setelah bermajelis selalu mendoakan kebaikan untuk Syekh rahimahullah ta'ala. Mendoakan ampunan, rahmat, kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kadang memang berita-berita itu sangat besar pengaruhnya di tengah-tengah umat manusia ini. Maka seorang muslim itu harus tabayun dulu, cross check dulu dengan berita yang tersebar di tengah-tengah manusia ini. Ya. Jangan dibenarkan terlebih dahulu. Ya. Selama kita memang belum tahu tentang kebenarannya berita tersebut. Ya, apalagi di zaman media sosial seperti ini ya. Insyaallah. Itu. Terus kemudian di antara pujian para ulama kepada beliau. Di antara ulama yang memuji beliau di sini saya sebutkan dua saja. Ini banyak sekali ya. Dua ulama yang terkenal, imam besar. Yang pertama Al-Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani, penulis kitab Nailul Autar. Jadi penulis nulis semisal kitab Bulughul Maram. Nailul Autar. Beliau rahimahullah ta'ala berkata tentang beberapa risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini hidupnya satu masa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Imam Asy-Syaukani ini penulis kitab tafsir Fathul Qadir dan beberapa kitab-kitab yang lainnya. Beliau mengatakan yashtamilu ala rasaili li Muhammad bin Abdul Wahhab kulliha fil irsyadi ila ikhlasi tauhid wa tanfiri minasyirk. Risalah-risalah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab semuanya meliputi tentang petunjuk kepada mengikhlaskan kepada tauhid. Oleh karena itu membuat marah ahli syirik dan menjauhkan manusia agar manusia lari dari segala bentuk kesyirikan. Alladzina yaf'aluhu al-mu'taqiduna fil qubur. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang meyakini peribadatan kepada kubur. Ya. Ini salah satu yang paling keras permusuhannya kepada Syekh, kuburiyun. Ya, kuburiyun. Oleh karena itu para pembela kubur ini sangat keras penentangannya kepada Syekh. Ya. Insyaallah. Terus kemudian wahiyya rasail jayyidah mashhunah bi adillatil kitab was sunnah. Dan itu merupakan risalah yang sangat bagus yang disampaikan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah insyaallah. Ini pujian ulama yang satu masa dengan beliau, ya, yang memuji Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian juga ulama yang lain, Al-Imam As-San'ani, Muhammad bin Ismail As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam yang terkenal. Ini kitab syarah apa ya Subulus Salam? Ada yang tahu? Bulughul Maram. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disyarah oleh Syekh Al-Imam As-San'ani, di mana beliau rahimahullah taala memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam qasidahnya. Ini bisa dilihat di Muqaddimah Fathul Majid. Pujian ini ada. Kalau tidak salah yang terjemah ada enggak ya? Ada ya yang terjemah ya. Beliau mengatakan wa qad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana syar'a syarifa bima yubdi. Dan sungguh telah datang berita tentangnya, tentang Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya dia mengembalikan kita kepada syariat yang mulia. Karena beliau hidup pada masa di mana muslimin mayoritas banyak yang meninggalkan ajaran agamanya, terutama dalam masalah tauhid.
dalam masalah tauhid. Wa yansyuru jahran ma tawa kullu jahil, di mana beliau menunjukkan dan menyebarkan secara terang-terangan wa mubtadi'in, apa yang dilakukan oleh setiap orang jahil dan ahlul bid'ah minhu, tentangnya. Fawafaqa ma indi wa yu'ammiru arkan syariah hadiman, maka menurutku, ini kata Syekh Al-Imam As-San'ani, beliau telah sesuai dan menegakkan rukun-rukun syariat, sesuai dan menegakkan rukun-rukun syariat untuk meruntuhkan musyahid dallan nas fiha 'anir rusydi, untuk meruntuhkan bukti tersesatnya sebagian manusia dari petunjuk itu, membantah orang-orang yang melakukan kesyirikan, melakukan peribadatan-peribadatan di kubur-kubur orang-orang soleh, melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, bertabaruk kepada kubur-kubur orang-orang soleh. Ya. Kemudian wafat beliau rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Imam rahimahullah ta'ala wafat pada tahun 126 Hijriah, 1206 Hijriah, dalam usia kurang lebih 91 tahun. Umur beliau habiskan untuk berdakwah di jalan Allah, berjihad, menuntut ilmu dan mengajar, menulis kitab. Masya Allah, hingga kitabnya tersebar ke negeri-negeri kaum muslimin dan dibaca oleh kaum muslimin. Ini bukan berarti kita memaksumkan Syekh, tidak. Syekh juga manusia biasa, bisa benar dan juga bisa salah. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau rahimahullah taala di surga Al-Firdaus, insyaallah. Jasanya yang begitu besar dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, lebih khususnya tentang dakwah tauhid, tentang dakwah tauhid. Dan masih banyak sekali di antara para ulama yang lain yang memuji beliau. Kita awali bab yang pertama, halaman yang pertama. Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau tidak berakidah akidah yang baru, bermadhab baru, tidak. Dan ini beliau nyatakan sendiri, di mana beliau mengatakan ushhidullaha wa man hadarani minal malaikah, dan aku persaksikan kepada Allah dan yang mengawasiku dari kalangan para malaikat, wa ushhidukum, dan aku persaksikan kepada kalian, anni a'taqiduhu ma'taqadathul firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaati, bahwasanya aku berakidah seperti akidah al-firqah an-najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Maka para penuduhnya mengatakan bahwa beliau bermadhab baru Wahabi dan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ini bohong, kadzab, dusta atas nama beliau. Beliau telah menyatakan sendiri bahwa beliau berakidah al-firqah an-najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Minal iman billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal ba'tsi ba'dal mauti, dan hari kebangkitan setelah kematian, wal imani bil qadari khairihi wa syarri, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Masyaallah. Jadi beliau beriman dengan rukun iman yang 6. Maka yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Mana tuduhan sesat itu? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin.
Mana buktinya? Jika kalian orang-orang yang benar. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Kalau tidak ada buktinya berarti apa? Omong kosong. Aku bolak-balik ngomong ini ya. Itu. Omong kosong. Kalau bahasa Malang apa bahasa Malang? Gedabrus. Itu ya. Memang sebagian orang ya, sebagian tokoh-tokoh ahlul bid'ah, ucapannya agar laku diterima orang, itu memang harus bohong. Untuk melariskan kebohongannya, untuk melariskan tuduhan-tuduhannya, ya itu harus berbohong memang. Ya, lek gak gorong kok gak sing ngrungokno omonganku itu. Ini musibah apabila itu dilakukan oleh seorang dai. Dan secara umum musibah apabila itu dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan siksanya? Insyaallah ya. Kemudian penjelasan syarah. Di sini beliau rahimahullah taala ingin menjelaskan tentang akidah beliau. Bahwa beliau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah. Beliau beriman dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan hal ini juga untuk membantah sebagian manusia dari kalangan ahlul bid'ah yang telah menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang inti dari tuduhan itu adalah bahwa beliau tidak mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau beliau membawa ajaran sesat dan menyimpang. Insyaallah. Sungguh begitu mudahnya melontarkan tuduhan dengan lisan, namun begitu susah dan sulitnya untuk menunjukkan buktinya. Ya. Itulah kebanyakan para pembohong dan pendusta, apalagi mengatasnamakan agama. Insyaallah ya, mengatasnamakan agama. Itu sudah berdusta atas nama agama Allah dan Rasulnya. Ini kedustaan yang paling dusta di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, berbohong dan berdusta atas nama ulama. Berbohong dan berdusta atas nama ulama. Kemudian yang ketiga, dia telah melakukan kebohongan dan kedustaan di tengah-tengah umat manusia. Ya apa kok dosane kok ini? Tanggung jawab itu ya apa kok gak mikir gitu loh. Ya, sudah berbohong atas nama Allah dan Rasulnya, berbohong atas nama seorang ulama, terus membohongi jutaan manusia. Masyaallah, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ini surah An-Nahl ayat 25 atau 26. Orang-orang seperti itu yang menyebarkan kebohongan di tengah-tengah umat manusia akan memikul dosanya sendiri secara sempurna nanti pada hari kiamat, dan juga akan memikul dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan, yang mereka provokasi dengan tanpa ilmu. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Insyaallah. Azan dulu ya. Silakan yang azan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jadi orang-orang yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu semuanya adalah tuduhan dusta serta omong kosong, ya, yang tidak ada buktinya sama sekali. Bahkan jika kita mau jujur, kita mau bersikap insaf adil, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita jujur dengan sebenar-benarnya jujur, melihat orang-orang yang menuduh Syekh rahimahullah ta'ala
sejak beliau masih hidup hingga zaman kita sekarang ini, justru para penuduh itulah orang-orang yang telah menyimpang sesat dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti dari kalangan para penyembah kubur dan para pelaku bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Mereka melemparkan tuduhan sesat kepada seorang ulama Rabbani yang berada di atas akidah yang lurus, sementara kesesatan dan penyimpangan yang mereka tuduhkan itu justru ada pada diri mereka sendiri. Masya Allah. Sahih? Sahih al-khata ini? Sahih. Ya. Pencuri tidak teriak pencuri. Ya, insya Allah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, nggak boleh kita nuduh-nuduh orang tanpa bukti itu ya, nggak boleh, nggak boleh. Dosa. Nanti kebaikan kita akan diambil oleh orang yang kita tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar pada hari kiamat. Kalau kebaikan kita masih belum cukup diberikan kepada orang yang kita zalimi, kita fitnah, keburukan orang yang kita zalimi, kita fitnah, nanti hari kiamat akan diberikan kepada kita. Ya, tentang hadis muflis. Atau muflis ini orang bangkrut. Gak boleh seorang muslim demikian. Seorang muslim menghiasi akhlaknya dengan kejujuran. harus apa namanya? Harus hati-hati. Harus bisa menjaga lisan, menjaga diri, berbicara tentang orang lain dengan tanpa pengetahuan. Apalagi berbicara tentang seorang ulama, seorang dai, seorang ustadz. Gak boleh. Kemudian yang berikutnya, siapakah yang dimaksud al-firqah an-najiyah Ahlussunnah wal Jamaah? Ini mudah-mudahan nutut ini ya. Al-firqah an-najiyah adalah satu golongan yang selamat dari umat ini. Ketika umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan, dan semuanya terancam masuk neraka kecuali satu golongan. Dan satu golongan itu adalah orang-orang yang istiqamah di dalam mengikuti sikap dan cara beragama Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini loh kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf. Karena kalau tidak mengikuti manhaj salaf terancam dengan neraka. Soal terancam dengan neraka. Ini masalah keselamatan nanti pada hari kiamat. Kenapa ini banyak dilalaikan oleh muslimin, lebih khususnya pada zaman kita sekarang ini? Ini merupakan salah satu prinsip yang sangat agung, sangat besar dalam agama, yang pada zaman kita sekarang ini banyak dilalaikan, dilupakan oleh muslimin. Yakni mengikuti sikap dan cara beragama Rasulullah dan para sahabatnya. Ini prinsip yang sangat agung. Menyalahi mereka terancam dengan neraka nanti pada hari kiamat. Padahal kita masing-masing kita semuanya ingin masuk surga, selamat dari neraka, kan begitu. Tapi kenapa banyak di antara muslimin yang sikap dan cara beragamanya semaunya saja, tidak mengikuti bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya dalam menegakkan Islam? Nah itu. Di sini dalam hadis yang hasan, Nabi SAW bersabda, "Wa taftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum finnar illa millatan wahidah." Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya berada di neraka kecuali satu. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu golongan itu wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu mereka yang berada di atas apa-apa yang aku tempuh dan para sahabatku. Jadi satu golongan ini orang-orang yang sikap dan cara beragamanya mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Meyakini suatu keyakinan dalam agama seperti apa yang mereka yakini, mengamalkan suatu ritual amal ibadah seperti apa yang mereka amalkan, ya. Tidak mengada-ngada ritual ibadah yang tidak mereka amalkan. Ini satu golongan yang selamat. Dalam hadis yang lainnya, wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 berada di neraka.
wa wahidatun fil jannah, satu berada di surga, wahiyal jamaah. Yang satu golongan itu adalah al-jamaah. Yang dimaksud al-jamaah di sini adalah mereka yang berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah serta mengikuti sikap dan cara beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa hakikat jamaah dalam Islam itu hanya satu. Hakikat jamaah dalam Islam itu hanya satu, yakni jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Barang siapa yang mengikuti jamaah mereka dalam sikap dan cara beragama, maka dia dikatakan berjamaah meskipun seorang diri. Ya. Meskipun seorang diri, kita pegang teguh ini. Ya. Cek gak manut grubyuk gitu loh ya. Gitu. Orang Jawa katanya cek gak manut grubyuk. Gitu, gak ngikuti banyak orang. Dan barang siapa atau kelompok apapun yang mengatasnamakan jamaah dan banyak orang, namun menyelisih jamaah para sahabat di dalam sikap dan cara beragama, maka dia atau mereka golongan itu dikatakan tidak mengikuti jamaah. Meskipun mereka banyak orang dan dikatakan jamaah. Namun dikatakan jamaah, iya benar. Namun jamaah yang menyimpang dari jamaahnya para sahabat yang berada di atas kebenaran. Ini ya. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innamal jama'atu ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta wahdak. Sesungguhnya jamaah itu apa-apa yang sesuai ketaatan kepada Allah meskipun kau sendirian. Dalam lafaz yang lain, innamal jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dimaksud jamaah itu adalah engkau senantiasa berada di atas kebenaran agama Allah meskipun engkau sendirian. Ini loh, cek gak manut grubyuk ya. Gitu. Dan mereka ahlu sunnah al-firqah an-najiyah juga dinamakan at-taifah al-mansurah. At-taifah al-mansurah, yakni satu golongan dari umat ini yang senantiasa tegak di atas kebenaran dan tidak membahayakan mereka sama sekali orang-orang yang menghina dan melecehkan mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Ini kita selesaikan sampai sebelum makna beriman kepada Allah ya. Akan senantiasa ada satu golongan dari umatku yang nampak tegak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka sampai datang perkaranya Allah, dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Semoga kita semua termasuk yang satu golongan ini. Allahumma amin. Al-Imam Al-Bukhari menafsirkan yang dimaksud satu golongan ini adalah ahli ilmu. Sementara Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan satu golongan ini adalah kalau mereka bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi kalau bukan mereka. Al-Imam Ahmad ucapannya dikomentari oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, mengatakan sesungguhnya yang dimaksudkan Imam Ahmad adalah ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti madhabnya ahlul hadis. Maka secara ringkas yang terakhir, bahwa yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah al-firqah an-najiyah, nama lainnya at-taifah al-mansurah, adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah, dengan mengikuti pemahaman para salaf, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, baik dari kalangan ulamanya maupun orang awamnya, baik yang di timurnya bumi maupun yang di baratnya. Dan yang selain mengikuti mereka adalah dari kalangan ahlul bid'ah yang telah menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang istiqamah mengikuti sikap dan cara beragama Rasulullah dan para sahabatnya sampai Allah mewafatkan kita masing-masing. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.